Bagaimana jika seorang istri, suaminya pulang kantor, istrinya selalu marah-marah? Ya itulah tadi, kalau mendengar nasihat jadi tersenyum, jangan marah-marah. Apakah kita boleh menikahi saudara sesusuan? Ya tidak, saudara sesusuan itu menjadi mahram. Yuhramu ma fir ridha'ah, yuhramu ma fin nasab. Diharamkan pada sesusuan sebagaimana diharamkan pada nasab, yakni keturunan. Mendengar keterangan tadi sepertinya internet dan sejenisnya sangat mengerikan. Orang nasihatkan, ya tadi sudah dinasihati. Ya, artinya sebenarnya itu internet nikmat dari Allah, kemudahan yang luar biasa. Tetapi di balik kemudahan itu tersimpan kerusakan yang luar biasa. Karena kebanyakan yang menggunakannya, lebih banyak orang-orang yang rusak daripada orang-orang yang taat. Jadi masalahnya hanya di situ. Jadi makanya hati-hati, bukan dilarang. Hati-hati ya dengan hal tersebut. Ada seorang istri yang ketika marah kepada suaminya selalu atau suka mengambil pisau. Oh, ini mengerikan ini. Atau sejenisnya seakan-akan mau membunuh suaminya. Allah Ustaz. Jadi tadi kita sudah sebutkan sifat wanita yang baik adalah al-muwasiyah, dengan muwasiyah. Tidak merasa dirinya tinggi, kasar, dan arogan. Apalagi pisau, ya. Mengancam dengan pisau saja dilarang dengan sesama muslim. Apalagi suami, sesama muslim saja dilarang, apalagi kepada suami. Jadi kita berharap ya dengan materi seperti ini pisaunya disimpan jauh-jauh, tidak kelihatan, sehingga ketika marah tidak mengambil pisau. Bagaimana bersikap kepada istri yang keras tabiatnya? Kami pulang kerja capek-capek langsung marah-marah dan curiga. Ya itulah tadi. Jadi materi ini bukan untuk istri saja, kepada suami juga. Jadi kalau ingin diperlakukan baik, maka hendaknya suami itu pemimpin. Maka dia harus memperlihatkan lebih dahulu sikap yang lebih baik daripada istrinya. Kalau dia ingin dilayani, maka hendaknya dia juga melayani. Kalau pulang kantor, kalau ada sesuatu yang bisa dibawa, dibawa. Oleh-oleh. Walaupun nilainya kecil. Kalau tidak bisa tiap hari, ya setiap pekan. Minimal ada waktu-waktu tertentu dibawakan oleh-oleh. Karena manusia tabiatnya begitu. Kadang oleh-oleh itu lebih berharga daripada uang yang banyak. Karena nilainya tidak bisa diukur. Kalau uang kan gampang sekali dihitung. 1 ikat 5 juta. Tapi kalau oleh satu, kalau tidak ada daftar harganya, tidak bisa dihitung. Iya kan? Tapi itu lebih memberikan bekas kepada istrinya. Dan itulah namanya suami yang bertanggung jawab ketika tahu apa kebutuhan istri dan anaknya. Istri saya ini sudah 6 bulan tidak pernah dibelikan baju baru. Ya cobalah cari-cari baju yang cocok. Tapi kadang-kadang orang tidak perhatian. Nanti istrinya merengek-rengek baru dia tahu, oh istriku tidak punya baju. Atau bajunya sudah usang semua. Artinya ada saling pengertian. Masalah anak nanti beliau waktunya. Bolehkah menikah dengan anak saudara bapak? Ya, dengan sepupu boleh. Karena bukan mahram.
Bisa disebut wanita atau istri yang salihat kalau mudah tersinggung, selalu marah-marah kepada suaminya, dan lebih tinggi suaranya daripada suaminya, mendustakan pembicaraan suaminya, bahkan menceraikan suaminya. Wah, baru saja saya dengar ada istri yang menceraikan suaminya. Biasanya istri minta cerai, bukan menceraikan. Karena menceraikan itu adalah hak suami. Saya kira sudah tahu jawabannya. Tadi sudah jelaskan sifat-sifat wanita yang sholihat. Apakah sikap seorang wanita dibolehkan dalam hal dia mengatur suaminya atau memerintah suaminya? Jadi wanita pengatur di rumah tangganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha. Perempuan memang pemimpin di rumah suaminya. Maksudnya pemimpin di situ dalam mengatur urusan rumah tangganya. Maksudnya pakaiannya di mana disimpan, yang dimasak, bagaimana masakannya. Itu istri yang mengatur, bukan suami. Tapi dalam hal-hal yang lainnya, itu adalah tanggung jawab suami. Berapa uang belanjanya, berapa nafkahnya, itu tanggung jawab suami. Memusuhi suaminya dalam hal-hal yang kecil, tadi kita sudah sebutkan. Hal-hal yang kecil hendaknya ada saling tafahum dan saling mengalah. Kalau tidak saling mengalah pasti ribut. Urusan apapun, kalau manusia itu tidak saling mengalah pasti ribut. Urusan apapun. Coba sekarang mau belajar, ustadznya masing-masing maunya jam 1 ceramah. Tidak ada yang mau mengalah. Jadi tidak. Padahal sama-sama baik mau mengajar. Tapi kalau semuanya mau jam 1, misalnya hari ini tadi kita mulai jam 1, semuanya mau jam 1. Jadi tidak. Ya, pasti ribut. Jadi harus saling tafahum, saling memahami dan mengalah. Bagaimana cara suami memilih istri yang bekerja di luar rumah? Ya, kalau harus bekerja di luar rumah, maka hendaknya menjaga hijab. Dan sedapat mungkin selesai pekerjaan, ya pulang ke rumahnya. Karena biasanya orang bekerja, setelah selesai pekerjaan, banyak pekerjaan lainnya lagi. Singgah di rumah temannya, singgah di pasar, singgah di warung, singgah di mana dan di mana-mana. Selesai pekerjaan kembali ke rumahnya. Jadi pekerja di luar rumah, kalau itu memberikan mudarat yang besar kepada anak-anaknya, maka hendaknya dikurangi. Karena itu salah satu ciri ya, walaupun bukan syarat mutlak, ciri wanita yang bagus untuk dinikahi adalah yang tidak punya pekerjaan kecuali di rumahnya. Jadi pekerjaan utamanya adalah melayani suaminya dan mendidik anak-anaknya. Kapan dia punya pekerjaan yang lain, berarti sebagian waktunya sudah tersisa, terbuang untuk mengurus yang lain. Kecuali pekerjaan itu justru membantu urusan rumah tangganya. Hanya mengajar anak-anak, itu tangganya. Tetapi kalau misalnya bekerja jauh dari luar rumahnya, kemudian bergaul lagi dengan laki-laki dan sebagainya, dikhawatirkan nanti lebih senang kepada teman kerjanya daripada suaminya. Dan itu banyak sekali terjadi.
Karena lebih banyak waktunya kepada teman kerjanya daripada suaminya. Ya. Waktu freshnya dia sama temannya. Waktu capeknya sama suaminya. Suaminya capek, dia capek. Jadi yang terjadi adalah capek di atas capek. Hubungannya menjadi hambar. Kenapa? Karena sama-sama capek. Tapi kalau dia misalnya tidak punya pekerjaan, suaminya capek, ada yang pijit-pijit. Tapi kalau istrinya juga capek, minta dipijit. Sementara dia ingat temannya tadi. Inilah yang paling banyak merusak hubungan suami dengan istri. Tidak tahu tulisannya. Apakah harus berjilbab besar atau bercadar? Maka istri wanita dikatakan shalihat. Sayyid. Namanya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga ibadah yang lainnya demikian. Tentu semakin tertutup semakin bagus. Jadi bukan permasalahan fikihnya saja kita sebutkan di sini, tapi perkaranya tentu yang lebih tertutup lebih terjaga. Tadi kan sudah jelas ayatnya, hafizat, yang menjaga. Tentu yang menutup umpamanya seluruh tubuhnya berbeda dengan ada yang masih terbuka. Walaupun misalnya ada yang memfatwakan boleh, tetapi dari sisi makna ayat tersebut, sisi maknanya ya, tentu yang lebih terjaga adalah yang lebih tertutup. Tetapi kita katakan sekali lagi bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat. Tidak bisa dipaksakan manusia untuk berbuat sama dengan yang kita lakukan. Jadi agama hanya memberikan contoh, bukan memaksa. Memberikan contoh, bukan memaksa. Jadi kalau manusia mau menutup auratnya sebagian, sudah lebih baik daripada tidak menutup. Kalau menutup lebih banyak, lebih bagus. Jilbab besar, lebih bagus. Bercadar, lebih bagus lagi. Tapi itu hanya dari sisi pakaiannya. Harusnya ucapannya, perbuatannya juga lebih tertutup. Jangan kadang-kadang sebagian orang mengatakan, kenapa ya di situ orang-orangnya pakai cadar, tapi mulutnya tidak pakai cadar. Iya. Kenapa? Karena selalu gosip. Artinya hanya zahirnya, maknawinya tidak. Padahal itulah yang lebih penting daripada hal tersebut. Sehingga kadang orang membandingkan, walaupun perbandingannya juga tidak tepat. Lebih bagus jadi orang awam. Yang penting tidak suka cerita daripada pakai cadar tapi suka cerita. Itu kan juga bukan perbandingan yang bagus. Jadi bagusnya ya tertutup tubuhnya dan tertutup ucapan dan perbuatannya. Apakah saya istri boleh keluar rumah tanpa izin dari suami? Karena saya telah mendengar kabar orang tua meninggal. Sementara suami tidak bisa dihubungi karena tidak ada alat komunikasi. Ya tergantung. Kalau suaminya sebelum pergi dia memberikan syarat tidak boleh keluar rumah, tidak boleh. Walaupun yang meninggal itu bapaknya. Tapi kalau dia tidak memberikan syarat dan urf menunjukkan hal-hal seperti itu dimaklumi, ya maka boleh saja dia keluar disertai dengan mahramnya. Amin. Yang sampai kita nanti dituduh wah terlalu keras, biar mati bapak dilarang. Tidak. Kalau suaminya melarang, sudah cukup.
Ini pertanyaannya Lucia. Bagaimana mengatasi istri yang suka mencubit? Ya. Asal jangan seperti tadi, dicubit pakai pisau. Ya dicubit. Ada mencubitnya karena senang, ada juga karena marah. Jadi kalau senang ya lain penafsirannya. Tapi kalau marah juga lain penafsirannya. Ya tergantung kondisinya. Kalau lagi marah ya suaminya sabar. Tapi kalau senang-senang ya ditambahi saja senangnya. Sip. Saya punya teman yang suka sekali belanja. Siapa suka sekali bukan belanja, belajar. Tapi setelah terfitnah karena berteman dengan seorang akhwat yang hizbi, maksudnya yang tidak sunnah, maka sekarang ia tidak pernah kelihatan taklim. Apa nasihatnya? Ya dakwah itu memang butuh kesabaran. Yang jelas kita memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan. Kadang-kadang ya, ini juga banyak hal yang terjadi. Itulah gunanya kita diajari tauhid, bahwa kita tidak tergantung dengan manusia, termasuk dalam hal hidayah. Setiap saat orang bisa saja berubah. Karena itu kita mencari yang sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Kalau sudah nasihati tidak mau, ya urusannya dia dengan Allah. Baik manusia yang lain bisa jadi teman lagi. Kalau kita berbuat dengan baik, kehilangan teman, insya Allah Allah gantikan dengan teman yang lebih baik. Man taraka lillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah gantikan yang lebih baik. Termasuk teman. Kalau teman kita ahlul bid'ah, jadi tinggalkan. Mudah-mudahan kita dapat teman sesuai dengan janji Allah, janji Nabi, teman yang lebih baik. Maka kadang-kadang manusia itu kalau sudah, apalagi perempuan, seakan-akan tidak bisa lagi kalau tidak sama dengan temannya tersebut. Karena itu pula dinasihatkan oleh para ahlul hikmah, kalau menyenangi seseorang jangan berlebihan. Karena kalau senang seakan-akan tidak ada lagi jeleknya, pokoknya bagus terus. Tapi kalau lagi benci, sebaliknya tidak ada lagi baiknya. Ya. Siapapun demikian tidak boleh, termasuk suami dan istri. Walaupun kita ada berikan cinta pada istri kita, tidak boleh kita anggap tidak ada jeleknya. Kenapa? Karena kadang sikap seperti itu mengalahkan kita kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau kecintaan kepada kebaikan. Karena itu benarlah kalau dikatakan cinta itu buta, artinya kadang menutupi kebaikan. Karena saking cintanya sehingga menutupi kebaikan. Termasuk juga ketika membenci orang, jangan membenci sehingga tidak lagi baiknya. Suatu saat dia berubah. Ya, kita tidak tahu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tulisannya susah dibaca. Ketika kami masuk rumah, hati kami selalu berdebar-debar karena istri kami ganas. Kami selalu disambut dengan muka yang masam. Apakah dalam meninggalkan istri sementara, apakah boleh meninggalkan istri sementara untuk
memberikan pelajaran. Baik. Di sini ada hal yang penting untuk diingat, ya. Bahwa ada namanya tabiat. Ada tabiat yang memang tabiat asalnya demikian. Ada tabiat yang dia dapatkan karena pengaruh lingkungan atau karena ilmu yang dia dapatkan. Jadi kalau dia ganas, walaupun tanda kutip, itu memang tabiatnya, ya sabar saja. Karena susah sekali dirubah. Tetapi tetap diusahakan untuk dirubah. Sedikit demi sedikit. Betapa banyak orang yang ganas karena diperlakukan dengan lembut, berubah. Bukankah sekarang kita ditunjukkan dengan binatang-binatang buas? Pernah lihat singa? Orang jadikan sirkus. Binatang buas bisa berubah jadi jinak luar biasa. Ikut sesuai dengan maunya tuannya. Padahal itu binatang. Bagaimana kira-kira dengan manusia? Ya, sebenarnya juga kembali kepada diri kita. Yang jelas, ya kita berusaha untuk mengurangi ganasnya dengan tindakan-tindakan yang lembut. Tidak kemudian dibalas dengan keganasan. Dan manusia biasanya kalau diperlakukan dengan baik, lembut, nanti malu sendiri. Kok suami saya marahi terus, diam saja. Hingga ketika suaminya tidak ada, dia jadi merenung. Kenapa ya? Tidak datang suamiku. Apakah ada kekurangan padaku? Jangan-jangan dia cari lagi yang lain. Akhirnya dia tersadar. Jadi kadang-kadang memang perlu untuk ditinggalkan. Tetapi kalau sudah berulang-ulang lama tidak berubah-ubah. Dan yang berapa? Dari waktu ya. Saya tidak tahu tulisannya. Baik. Sudah habis waktunya. Masalah pendidikan anak, saya kira nanti di lain waktu. Karena itu adalah perkara yang belum ada. Sebenarnya ini banyak masalah teknis saja. Bagaimana jika ada ikhwah yang ingin menikah, tapi orang tuanya belum memberi izin, yang menuntut banyak dari anaknya tersebut. Ada sebuah ilustrasi ya. Anak-anak ketika sudah mulai pintar jalan, biasanya kalau mau dipegang tidak mau, karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu untuk berjalan. Sekarang kalau kamu ingin menikah, perlihatkan kepada orang tuamu saya mampu menikah. Jangan hanya bilang-bilang saya mau kawin. Perlihatkan kepada orang tuamu saya mampu menikah, misalnya bekerja. Atau misalnya saya punya uang Bapak, tapi masih sedikit. Kalau bisa ya dibantu. Artinya memperlihatkan bahwa dia memang bisa. Ada usaha untuk itu. Itu sebenarnya yang penting untuk dikembangkan. Jadi anak-anak kan kalau baru berjalan kadang jatuh. Tapi ketika diberikan kesempatan,
lebih cepat dia mampu jalan, bahkan lari. Tapi kalau selalu dipegang, lama baru bisa. Ya kan bisa juga orang tuanya begitu. Anak saya selalu mendesak menikah. Apa dia mampu atau tidak? Kalau dia sudah tanya, maka diberikan gambaran bahwa menikah yang lebih awal itu lebih baik daripada ditunda. Karena lebih banyak mudaratnya. Apalagi kalau sudah tidak bisa puasa, ya maka harus disegerakan untuk menikah. Karena jelas pernikahan itu membawa berkah. In kanu fuqara yughnihumullahu min fadlihi. Kalau dia miskin, maka Allah memberi dengan kemurahannya, kemuliaannya, kekayaan. Paling pertama kekayaan itu sebelum kekayaan harta, bertambahnya keluarga. Itu adalah kekayaan. Biar berapapun orang mau dibayar, kalau tidak dinikahi kan bukan jadi menantu. Iya. Itu menunjukkan kekayaan yang tidak ternilai. Istri, anak itu adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Karena itu jangan selalu menghitung-hitung dengan harta benda. Kalau ada kekurangannya, ditutupi. Ada kesalahannya, diperbaiki. Dan dibimbing untuk bisa lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Nah, saya kira itu saja. Ada pun yang lainnya insyaAllah di lain waktu. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.